Bab 354. Bunga yang bergoyang di tengah hujan. Seorang pendeta Tao tua yang picik dan pendeta wanita berdada datar sedang memperdebatkan satu pertanyaan yang sengit. Pria dan wanita ini sudah menerobos garis pertahanan akhir. Apakah perasaan mereka akan mendingin atau menghangat? Pendeta Tao yang picik ini terlihat hangat. Seperti kata pepatah, sebuah hal yang tidak bisa digapai membuat orang merasa kacau, tapi setelah mendapatkannya dan telah melewati masa tertinggi, maka perasaan kedua pria dan wanita ini akan perlahan menghilang, kemudian hubungan mereka pun akan menjadi dingin. Sedangkan seorang pendeta wanita berdada datar telah menyerahkan hal terbaik dalam hidupnya untuk pria, jadi bisa dibilang statusnya dari anak perempuan berubah menjadi seorang wanita, lalu wanita ini pasti akan semakin menyukai pria ini. Kedua belah pihak sibuk dengan pikiran masing-masing. Pendeta Tao tua berkata, meskipun seorang pendeta Tao, tapi hanya ada sedikit wanita yang pernah bersetubuh. Biasanya setelah aku mendapatkannya maka aku akan kehilangan rasa tertarik padanya. Pria brengsek, kamu telah memalukan sekte, orang tidak berguna, menjijikan. Pendeta wanita berdada datar memarahinya, kemudian merendahkannya. Apakah hal yang dilakukan dalam waktu beberapa detik bisa disebut perasaan? Memangnya kenapa hal yang berlangsung selama beberapa detik tidak bisa disebut dengan perasaan? Dik, kalau mengobrol ya ngobrol saja, kenapa kamu melakukan serangan tubuh? Tidak, bukan serangan tubuh, tapi penghinaan. Yang jelas aku melihatnya dari sudut pandang wanita. Jika bisa memiliki hubungan yang lebih dalam bersama dengan pria yang aku suka, maka perasaan aku kepadanya pasti akan semakin dalam, kecuali pria itu sama seperti kamu yang hanya bisa bertahan beberapa detik saja. Apakah kamu juga termasuk wanita? Genko tidak mau terlihat lemah, jadi dia sengaja membusungkan dadanya. Kamu. Taeko merasa kesal. Genko melambaikan tangannya, sudahlah, pria baik tidak akan berdebat dengan wanita, kita bukanlah orang yang berhubungan dengan hal ini, jadi tidak ada gunanya membahas hal ini, yang jelas orang di dalam sana adalah murid kamu. Dua orang tidak bermoral ini bertengkar sejenak. Sulit untuk mereka untuk terlihat serius. Genko bertanya, apakah menurut kamu Karin akan benar-benar melakukan itu? Taeko berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepala dan berkata, aku rasa iya, kita bisa melihat perasaan Karin kepada Louis. Jika dia tidak bersedia berarti perasaan mereka tidak terlalu dalam, maka hal yang dilakukan oleh saudara Xavier hanya sia-sia saja. Dulu sebelum Xavier menjadi orang gila pernah bilang tujuannya menyatukan Louis dengan ketujuh wanita ini untuk membina perasaan mereka, walaupun dia tidak mengatakan alasan melakukan semua ini. Jika Karin bersedia melihat Louis mati untuk mempertahankan kesuciannya, artinya perasaan mereka belum terlalu dalam. Maka semua hal yang dilakukan oleh Xavier tidak ada artinya. Jadi tujuan dua orang yang tidak bermoral itu melakukan hal ini adalah untuk menguji hasil dari hal yang mereka lakukan waktu itu. Setelah berkeliling beberapa putaran di luar sana, Taeko memutuskan untuk mengintip mereka. Ketika dia keluar lagi, Genko langsung bertanya dengan tidak sabaran, bagaimana? Pendeta wanita Tao itu menunjukkan senyuman yang memiliki arti dalam, berkata, besar sekali suara kamu. Ini adalah sebuah gunung. Dalam gunung ada sebuah gua. Dalam gua ada sebuah kasur batu. Louis yang sedang terbaring di atas batu itu memiliki perasaan yang kacau. Dia benar-benar bisa merasakan perubahan Karin dari anak perempuan menjadi seorang wanita. Dari rasa yang canggung dan mulai terbiasa, dari perasaan tertekan mulai menjadi rileks, dari rasa sakit dan berubah menjadi kenikmatan. Semua rasa ini sulit untuk dijelaskan. Hal ini seperti sebuah bunga yang baru bertemu dengan hujan,
setiap tetes air hujan ini akan membuat kelopak bunga bergetar, tapi saat hujan ini semakin deras, maka kelopak bunga ini tidak bergetar lagi dan mulai menari dengan penuh irama di tengah hujan. Yang membuat Louis terkejut adalah kekuatan sihir tanpa namanya tidak hanya tidak gagal, tapi dia merasakan ada sebuah dantian baru dalam tubuhnya. Dantian palsu ini milik Karin. Artinya kekuatan sihir tanpa nama milik Louis tidak bisa melampiaskan esensi yang sama sekali, sebaliknya malah membawa Karin ke dalam dunia kultivator. Orang tua tidak bermoral itu benar-benar telah mempermainkan aku. Louis membentaknya dalam hati. Sebenarnya setelah dipikirkan lagi, Genko hanya memiliki sedikit pemahaman tentang keterampilan sihir tanpa nama. Dia juga bilang tidak ada orang lain yang melakukan latihan. Kalau dia tidak pernah melihatnya, kenapa dia bisa mengatakan kalau tidak bisa melampiaskan esensi yang benar-benar menjijikan? Kelihatannya Karin juga menyadari hal ini. Dia awalnya adalah seorang kultivator. Taeko hanya pernah mengajarinya beberapa teknik dasar, tapi dia tadi tiba-tiba merasa ada pergerakan energi sejati dalam dantiannya. Dia tahu semua ini pasti karena Louis. Kemampuan sihir yang dimiliki oleh Louis telah membuat dirinya berubah menjadi seorang kultivator, lalu sudah membuka jalur hijau, sehingga energi sejati dalam tubuhnya bergerak dengan cepat. Jadi saat di tengah jalan Karin langsung melepaskan dirinya. Hingga saat Louis berdeham ringan seperti tanda ingin sadar. Barulah Karin sadarkan diri, dia seperti kelinci putih kecil yang bangkit dengan cepat, rok pendeknya diturunkan untuk menutupi cahaya merah tubuhnya. Dia membantu Louis merapikan pakaiannya sambil menahan rasa sakit. Tapi dia sedikit tercengang saat melihat bercak merah di celana Louis. Jantungnya berdetak dengan kencang dan tidak tahu harus melakukan apa. Kakak kelima. Louis pura-pura baru sadarkan diri agar tidak membuat Karin merasa malu. Louis, kamu sudah bangun. Apa kamu tidak apa-apa? Karin bertanya dengan suara yang bergetar. Tidak tahu hal ini karena merasa cemas atau masih belum kembali tenang dari perasaan sebelumnya. Louis bertanya, ada apa denganku? Kamu keracunan, Guru Genko telah menyelamatkan kamu dengan jarum sehingga tubuh kamu penuh dengan darah. Lihat, noda darahnya hingga mengenai celana kamu, dia benar-benar tidak hati-hati. Karin menarik nafas dalam dan membuat alasan yang sempurna. Louis menunduk untuk melihat bercak merah itu dengan rasa kasihan dan merasa kakak kelimanya begitu bodoh. Kedua orang yang tidak bermoral itu bisa tidak bertanggung jawab, tapi Louis tidak bisa melakukannya. Dia merasa sangat bersalah. Jika kakak kelima tahu kalau ini hanya jebakan dari mereka berdua, tidak tahu apa yang akan dipikirkan olehnya. Louis berbicara dengan suara lembut, ternyata begitu, jika keracunan memang ada cara penyembuhan dengan mengeluarkan darah. Efek dari cara ini sangatlah baik, kakak kelima, kita sudah lama tidak bertemu bukan? Aku sangat merindukanmu. Louis bangkit dari kasur, lalu berjalan ke arah Karin sambil membuka tangannya dengan lebar dan memberikan pelukan padanya. Tatapan matanya penuh dengan rasa kasihan. Bersambung. Bab 355. Wilson. Kakak kelima, aku tadi bermimpi. Louis memeluk tubuh kecil Karin dan merasakan kehangatan tubuh serta detak jantungnya. Tubuh Karin sedikit bergetar, lalu bertanya dengan tegang, "Kak, kamu mimpi apa?" "Mimpi kamu sudah berubah menjadi istriku." "Kalau begitu mimpi saja kamu." Lewison bertanya dengan sengaja, "Kamu kenapa?" Tidak, anak perempuan setiap bulan pasti mengalami hal seperti ini setiap bulannya. Kakak kamu yang lainnya juga bisa seperti ini." Louis sedikit menghelakan nafas saat mendengar lontaran kata Karin.
Wanita bodoh ini benar-benar mengira dirinya tadi benar-benar keracunan, jadi tidak mau memberitahu kebenaran pada dirinya. Mungkin dia takut dirinya akan tertekan saat mengetahui hal ini. Tapi, kakak kelima, kamu harus tahu, sikap kamu yang seperti ini semakin membuat beban dalam hatiku semakin dalam. Louis memijat bahu Karin sambil melihat wajah kecilnya, lalu berbicara dengan serius, aku tidak peduli, dalam mimpiku aku sudah membuat kamu menjadi istriku. Jadi, kedepannya aku tidak akan memanggil kamu kakak kelima atau adik tingkat, kamu adalah istri aku dan jangan harap bisa berlari. Ketika waktunya sudah tepat aku akan menikahi kamu, dewa prajurit surgawi akan menjadi mak comblang kita, lalu naga emas akan menjadi kendaraan pernikahan kita. Jika ada kebohongan dari kata-kataku, maka biarkan dewa petir untuk. Karin langsung menutup mulut Louis, lalu berkata, iya, Louis terserah kamu mau bilang apa, tapi jangan pernah sampai bersumpah. Hati Karin merasa hangat. Dia orang yang polos, tapi dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau Louis pasti sudah tahu dengan kejadian barusan. Hanya saja mereka sama-sama tidak mau memberitahu. Istriku, ayo kita pergi. Louis tiba-tiba menggendong Karin menuju ke luar gunung. Dia benar-benar tidak berharap dua orang tua itu akan kembali. Jika mereka benar-benar kembali, maka dia akan memberi pelajaran pada mereka. Beberapa hari kemudian, sebuah pulau di Samudera Pasifik. Ada banyak kapal pesiar yang berlabuh di sana. Kepadatan orang di sana terlihat sangat mengerikan. Orang-orang ini memiliki warna kulit yang berbeda, ada yang dari dunia militer, media dan berbagai kekuatan lainnya. Beberapa kamera sudah dipasang dengan baik, drone yang tak terhitung jumlahnya juga sudah melayang di langit untuk melakukan pengujian. Mereka sedang menunggu momen bersejarah. Wilson yang berasal dari alam dewa di Amerika telah menantang Raja Tianxia negara Long. Wilson sudah sampai di sana. Dia memiliki rambut pirang, mata biru, hidung mancung dan tubuh tinggi. Dia benar-benar terlihat seperti orang Amerika ras kulit putih. Ada banyak wartawan yang sedang mengerumuninya untuk wawancara. Tuan Wilson, kenapa Anda tiba-tiba ingin menantang Raja Tianxia? Apakah sebelumnya kamu pergi melihat Raja Tianxia? Tuan Wilson, apakah kamu tidak terkejut saat melihat Raja Tianxia menerima tantangan kamu? Atau dari awal kamu sudah menebak kalau Raja Tianxia akan menerima tantangan kamu? Tuan Wilson, pihak media Amerika bilang kamu sudah masuk ke alam dewa. Apakah informasi ini benar? Apakah Anda memiliki rasa percaya diri untuk memenangkan pertarungan dengan Raja Tianxia hari ini? Tuan Wilson. Para wartawan tidak berhenti bertanya. Wilson sepertinya sangat menikmati perasaan ini. Dia pun menjawab pertanyaan dengan santai, aku tidak pernah bertemu dengan Raja Tianxia, tapi aku sama seperti kalian yang pernah mendengar kekuatannya, hanya saja aku tidak mengira dia begitu menakutkan. Aku memang sedikit terkejut karena Raja Tianxia menerima tantangan dariku, tapi aku juga sangat bahagia karena aku bisa menggunakan pertarungan ini untuk membuktikan siapa master yang paling kuat sesungguhnya. Zaman Raja Tianxia sudah berlalu, kedepannya adalah zaman aku, jadi aku akan membuktikan kepala kalian kalau petarungi negara Amerika lebih kuat dari negara Long. Wilson menjawab pertanyaan ini dengan rasa percaya diri. Seorang badut penghibur saja berani bertindak angkuh di sini. Tiba-tiba terdengar suara yang dingin dari sekelompok orang itu. Ekspresi wajah Wilson sedikit berubah, kemudian dia berbicara dengan dingin, siapa yang berbicara? Jangan kira aku tidak mengerti bahasa negara Long, keluar sekarang juga. Aku. Seorang paterung negara Long berjalan keluar.
Di antara rombongan orang itu ada banyak petarung dari negara Long, bahkan anggota aliansi bela diri juga ada di sana. Kaisar Dewa Louis adalah orang terhebat di negara Long dan dianggap oleh warga lainnya seperti dewa. Tidak ada rasa hormat yang terdengar dari kata-kata Wilson. Hal ini seperti penghinaan untuk Raja Tianxia juga telah meremehkan petarung negara Long. Hal ini membuat orang marah. Petarung yang berjalan keluar ini tidak terima dengan sikap angkuh dari Wilson, lalu membantahnya, apakah Kaisar perlu turun tangan untuk mengatasi orang seperti kamu? Oh, kamu ingin mencoba kekuatan aku? Wilson memicingkan matanya sambil meremehkan dia. Aku rela mewakilkan Kaisar untuk membunuh badut seperti kamu, jadi semua orang pun bisa pulang istirahat lebih awal. Petarung negara Long ini berjalan ke arah Wilson, kemudian dia mengeluarkan tenaga dalam yang telah lama dia keluarkan, lalu ada sebuah cakar tajam yang muncul dan ingin merobek wajah Wilson. Dia adalah orang yang terhormat. Ini adalah orang hebat di alam Supreme negara Long. Mata semua orang yang ada di sana bersinar terang. Mereka tidak menyangka sebelum Raja Tianxia datang, ternyata ada sebuah pertunjukan kecil. Alam Supreme. Dia sudah termasuk master yang kuat. Ada banyak negara seperti negara Nanyu yang sulit mendapatkan alam Nanyu dalam waktu ratusan tahun. Jadi hal ini bisa dibilang seperti titik penting. Pihak media sudah tidak bisa menahan diri untuk merekam proses pertarungan mereka. Para wartawan yang sedang mengerumuni Wilson sudah menjauh sebelum menyadari petarung dari negara Long yang ingin menyerang. Mereka takut akan terkena serangan. Sedangkan Wilson tidak terlihat ingin menghindar saat melihat cakar tajam yang tiba-tiba ingin mendarat. Dia tersenyum dengan sinis. Wilson tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Kemudian tubuhnya yang besar menjulang ke langit untuk mendekati serangan cakar tajam itu. Kemudian terdengar suara retakan. Lengan besar Wilson telah menghancurkan cakar tajam petarung itu dan berubah menjadi aliran udara yang menderu. Dengan mengandalkan kekuatan aliran darah, tubuh besar Wilson seperti sebuah bom yang melayang di udara, lalu menghantam ke kepala petarung itu. Terbelah. Bersambung.